Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Syekh Khalil melindungi calon santri. Bahwa pada kisah yang lain, Syekh Khalil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah. Padahal beliau berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban Batang Pekalongan. Bahwa menurut cerita, si calon santri yang bernama Muhammad Amin, dia berangkat dari Kempek Cirebon bersama 5 orang temannya, yakni menuju Bangkalan, Madura, dengan tujuan untuk berguru pada Syekh Khalil. Dan mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung dan baju serta celana untuk tidur, dan juga membawa parang serta alat pemantik api yang terbuat dari batu. Dan setelah berjalan kaki berhari-hari menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan Roban di luar kota Batang Pekalongan. Dan hutan itu sangat terkenal dengan angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Dan pohon-pohon yang ada di hutan itu, yakni bentuknya sangat besar, semak belukar sangat tinggi, banyak binatang buas yang berada di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Dan mereka atau perampok itu yang sangat kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Dan menjelang malam, tak kalah 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya, apa mereka punya titihan karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Dan masih perlu dibikin kasar, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya, lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Dan terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka sangat gemetar dan ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardi orang itu. Amin yang paling berani di antara mereka menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Syekh Khalil Bangkalan. Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya, kami mau berguru kepada Syekh Khalil, jawab Amin. Lalu tersentak laki-laki itu seperti pemburu tergigit ular berbisa.
wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Syekh Khalil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Dan mereka sangat gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Dan kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata laki-laki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata mereka tidak bisa diajak tidur, mau seakan sudah dekat. Dan keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana, tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada orang yang lain untuk dijadikan kuli, yaitu kontrak di luar Jawa. Akan tetapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Khalil atau Syekh Khalil. Sebab guru saya pernah dikalahkan oleh Kiai Khalil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempa itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Dan terlebih lagi, baru di perjalanan untuk menuju pesantren Kiai Khalil, mereka telah memperoleh karomah dari pemimpin pesantren tersebut. Demikianlah kisah tentang karomah Syekh Khalil menyelamatkan santrinya.